Halo teman-teman Misdinar, kembali lagi kita berjumpa dalam pertemuan kita pada kesempatan ini. Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai tata perayaan Ekaristi. Tetapi sebelum kita memulai pembahasan kita, marilah kita mohon berkat Tuhan agar kita dapat belajar dengan baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa memperhatikan kami dalam setiap hidup kami. Dan pada kesempatan ini kami akan belajar bersama mengenai tata perayaan Ekaristi. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami agar kami dapat memahami setiap pembelajaran yang kami peroleh dan kami pun semakin bersemangat dalam melayani sebagai putra-putri altar. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu melalui Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita masuk bagian penjelasan. Teman-teman sekalian, ada 4 bagian perayaan Ekaristi. Yang pertama, ritus pembuka. Kedua, liturgi sabda. Ketiga, liturgi Ekaristi. Dan yang terakhir, ritus penutup. Ritus pembuka. Perarakan masuk. Perarakan masuk diiringi nyanyian pembuka. Urutan perarakan secara lengkap. Pertama, misdinar pembawa wiruk dan dupa. Kemudian misdinar pembawa salib, misdinar pembawa lilin, para misdinar lainnya, para petugas lainnya seperti lektor, prodiakon, diakon yang membawa evangeliarum, dan terakhir imam. Saat tiba di depan altar, semua petugas berlutut bila ada sakramen Maha Kudus atau membungkuk ke arah altar. Tanda salib dan salam. Saat tanda salib dan salam, semua umat berdiri, termasuk misdinar. Kata pengantar. Kata pengantar dibawakan oleh imam. Dianjurkan umat tetap berdiri saat kata pengantar. Bila umat diperkenankan duduk, misdinar juga duduk sambil memperhatikan imam selebran atau konselebran yang barangkali juga ikut duduk. Maka misdinar harus merapikan kasula mereka. Doa tobat dan Tuhan kasihanilah. Tata gerak saat bagian ini disesuaikan dengan keadaan dan tempat, maka umat bisa berlutut, berdiri, atau duduk. Misdinar diharapkan untuk mengikuti situasi tata ruang gereja. Kemuliaan. Pada saat kemuliaan, baik itu dinyanyikan atau didaraskan, semua umat berdiri termasuk misdinar. Doa pembuka. Pada saat doa pembuka, semua berdiri. Setelah umat menjawab amin, pada akhir doa yang dibawakan oleh imam, semua dipersilakan duduk. Liturgi Sabda. Bacaan pertama Mazmur Tanggapan dan bacaan kedua. Pada bacaan pertama Mazmur Tanggapan dan bacaan kedua, misdinar tetap duduk di tempatnya. Pada bagian Haleluya, semua umat dan misdinar berdiri.
Bila ada misdinar pembawa lilin menyala, mereka langsung saja menuju ke ambo. Bacaan Injil. Saat bacaan Injil, umat dan misdinar berdiri mendengarkan imam atau diakon yang membacakan Injil. Setelah bacaan Injil, misdinar pembawa lilin kembali ke tempat duduknya. Homili. Pada saat homili, misdinar tetap duduk di tempatnya. Pada bagian ini, misdinar tidak mempunyai tugas khusus. Syahadat dan doa umat. Saat syahadat dan doa umat, misdinar turut berdiri bersama bagi umat. para imam, diakon, dan katekis. Semoga kasih setia Bapa menuntun mereka agar mampu. Liturgi Ekaristi. Persiapan persembahan. Saat persiapan persembahan, misdinar membantu imam mengantarkan ke altar bahan persembahan seperti piala, sibori, air dan anggur serta ampul. Doa syukur agung. Selama doa syukur agung, mulai dari prefasi sampai doksologi, misdinar berlutut di depan altar. Pada saat konsekrasi, misdinar membantu membunyikan lonceng dan gong. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Bapa kami dan salam damai. Saat bagian Bapa kami sampai doa damai, misdinar berdiri di depan altar. Dimungkinkan misdinar memberi salam kepada sesama misdinar saat salam damai. Anak domba Allah. Saat bagian anak domba Allah, misdinar kembali berlutut di depan altar. Penerimaan komuni. Misdinar saat komuni menempatkan diri untuk menerima komuni di tempat penerimaan komuni sesuai kebiasaan. Setelah itu, misdinar bisa membantu dengan mendampingi imam atau prodiakon membawa lilin. Setelah komuni, misdinar membantu imam membersihkan dan mengembalikan peralatan misa ke meja kredens. Pada saat pembersihan piala, misdinar membantu imam dengan membawakan air. Jika semua peralatan telah beres dibersihkan dari altar, misdinar bisa kembali ke tempat duduk. Doa sesudah komuni. Saat doa sesudah komuni, misdinar boleh berdiri atau duduk mengikuti kebiasaan setempat. Saat bagian pengumuman, misdinar tetap duduk di tempat. Ritus penutup. Berkat pengutusan. Saat berkat dan pengutusan, misdinar dan para petugas lainnya seperti lektor dan prodiakon mengambil tempat di depan altar untuk menerima berkat Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Perarakan keluar. Selesai pengutusan, semua petugas bersama imam memberi hormat kepada Tuhan di depan altar atau tabernakel dengan berlutut. Setelah itu semua berarak meninggalkan panti imam untuk kembali ke sakristi. Teman-teman misnar
Itulah tata perayaan Ekaristi yang ada dalam Gereja Katolik. Semoga dengan mengetahui tata perayaan Ekaristi yang ada dalam Gereja Katolik ini, kita semakin bersemangat ketika kita mengikuti atau terlibat langsung sebagai misioner dalam perayaan Ekaristi. Maka marilah kita menutup kegiatan kita pada hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau kembali melindungi dan membimbing kami, khususnya pada hari ini kami boleh belajar tentang tata perayaan Ekaristi. Semoga dengan materi ini kami semakin terbantu untuk memahami pelayanan kami dalam perayaan Ekaristi. Semoga melalui materi ini pula kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami, khususnya dalam berliturgi. Semoga kami boleh menjadi teladan dalam mengikuti perayaan Ekaristi bagi umat Allah. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.